A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lansia jualan jamu di antara kalangan orang berilmu. Kadar cinta manusia kepadamu sebanding dengan kadar cintamu kepada Rabbmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan indah bahwa apa yang menjadi harapan kita dari manusia itu selalu terkoneksi, terhubung dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita dapatkan dari dunia yang fana ini terkoneksi dengan apa yang menjadi tujuan kita di akhirat. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Coba kalau teman-teman buka dalam surat Asy-Syura ayat 40, surat ke-42. Allah berfirman, "Man kana yuridu hatsal akhirati nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka akan kami tambahkan padanya. "Wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha." Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akan kami berikan setengahnya. "Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan ia tidak dapat bagian ketika di akhirat nanti. Dua hal yang disebut dalam ayat ini, teman-teman, bahwa ketika akhirat yang dituju, maka kata Allah, aku tambahin deh. Tapi ketika dunia yang dikejar, kata Allah, aku kasih setengahnya. Dan nanti di akhirat dia nggak dapat. Coba pilih yang mana, teman-teman? Mau ditambahin atau dikurangin? Dikasih setengah artinya sama dengan disetengahin. Tapi kalau untuk akhirat tujuannya, kata Allah, ditambahin. Itulah kenapa kita ketika di dunia ini, kalau seandainya manusia ini semakin takut kepada Allah, maka dia akan semakin berwibawa di hadapan manusia. Orang yang sangat mencintai Allah maka akan dicintai oleh manusia. Dan orang yang dia berbuat untuk Allah, maka orang lain pun akan taat kepadanya. Berbanding lurus, semuanya berlawanan tapi secara setidaknya terkoneksi. Gak ada yang tidak ada imbalannya. Oleh karenanya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama halnya seperti hari ini, kita akan mencintai seorang pemimpin yang ia mencintai Allah. Sudah pasti. Karena yang janji bukan saya. Yang janji bukan ulama. Yang janji bukan siapa-siapa. Tapi yang janji adalah Allah. Allah yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kemudian kepada Rasulullah. Yang tadi di surat Asy-Syura ayat 40 itu Allah yang buat. Artinya kalau kita kejar akhirat, maka dunia ngikut. Tapi kalau kita kejar dunia, maka dia bagaikan bayangan. Teman-teman, kita ini punya bayangan ketika ada matahari. Dia akan mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, dia akan ikuti. Tapi ketika kita mengejar bayangan itu, otomatis dia akan berlari. Dia gak mau. Nah, itu adalah seumpama dunia yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah memahami hakikat daripada dunia. Bahwa dunia ini bagaikan bayangan kita. Dia akan terus berlari semakin menjauh ketika kita sering kejar. Ketika kita kejar semakin cepat, dia juga akan berlari semakin cepat. Tetapi ketika kita membelakanginya, kita mengejar akhirat, maka dia akan mengikuti kita. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami, teman-teman. Harus kita jadikan sebagai acuan bahwasanya emang kita itu di dunia ini sebentar. Makanya emang maksudnya jangan dilupakan, karena kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan dunia. Lah karena kita tinggal di dunia, kita setiap hari perlu makan, kita setiap hari perlu tempat tinggal, kita setiap hari perlu sedekah. Sedekah itu harus dengan cuan. Dan kita harus mendapatkan cuan dengan cara yang halal. Dengan apa? Bekerja, kemudian menikah, kemudian seterusnya. Lah, kok menikah emang dapat cuan? Ya dapat cuan. Karena orang yang menikah itu, teman-teman, itu diberkahi. Jangankan harta,
pahala aja yang belum nikah nih teman-teman, yang belum nikah itu nilainya setengahnya kayak tadi, kayak dunia dengan mengejar akhirat dengan dunia, setengahnya, karena dia belum sempurna. Tetapi ketika saya misalkan saya udah berkeluarga, teman-teman yang udah berkeluarga, maka hitungan pahalanya itu benar-benar sempurna 100%. Sama seperti yang tadi dinukil. Artinya, makanya menikah juga akan mendapatkan uang. Uang mungkin berupa kalau nikah dengan orang kaya langsung dapat uang. Kalau menikah dengan orang yang tidak kaya, dia tetap mendapatkan uang. Karena boleh jadi pasangannya bekerja, kita bekerja, sama-sama mendapatkan cuan. Intinya, ketika berkeluarga dia akan mendapatkan keturunan. Ada anak keturunan. Dulu Nabi Adam dengan Siti Hawa, makanya ada keturunan. Kalau Nabi Adam sendirian, coba bayangin, nggak akan ada kita teman-teman. Pun juga kalau kita nggak pernah nikah, nggak akan ada keturunan setelah kita. Nggak akan ada anak, nggak akan ada cucu. Dan itu adalah bagian daripada harta. Karena harta yang yang hakiki adalah harta yang senantiasa mengiringi kita. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh. Nah, ini anak yang soleh adalah harta juga ketika kita sudah menikah. Kalau gak menikah gak bakal punya anak ini, kecuali anak angkat teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada tema kita hari ini bahwa sesuatu yang kita lakukan ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh hati, yakinlah bahwa manusia juga akan mencintai kita sebesar kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berwibawa di hadapan manusia. Semakin kita berbuat baik untuk Allah, maka semakin orang lain itu taat kepada kita. Dan ini akan berhubungan sekali dengan seorang pemimpin yang hari ini sekali lagi kita sedang di bulan yang sedang menanti hari-hari seorang pemimpin hadir. Ditambah juga dengan menanti tinggal menghitung hari kita akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang dirindukan penuh, bulan yang senantiasa di sore harinya ramai, di sore harinya bergelimang dengan jualan dan seterusnya. Tetapi di antara itu semua pahala kita teman-teman, pahala kita berlipat ganda. Makanya wajar kalau para sahabat yang sudah tahu hakikat akhirat, ya selalu merindukan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan semoga kita semua teman-teman termasuk di antara orang-orang yang ketika akan jumpa bulan Ramadan, ia berbahagia, ia senang, bukan sebaliknya. Karena orang yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah akan jamin ia menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.